What's up guys, ketemu lagi di channel Mr. Vio. Kali ini kita akan membahas mengenai 8 fakta yang sudah diketahui mengenai soal segel karma yang dimiliki oleh Boruto. Yang pertama, pada dasarnya karma adalah data backup dari Otsutsuki. Di manga Boruto 46 mengungkapkan kalau segel karma ternyata adalah data backup dari Otsutsuki. Kamu mungkin tahu mekanisme di mana kalau datamu hilang kan, lalu ada backupnya, kamu bisa memperoleh lagi data itu. Nah itulah bagaimana situasi yang mirip yang terjadi pada manga Boruto ini. Dijelaskan kalau kira-kira Momoshiki mengubah dirinya menjadi sebuah data dan kemudian menggandakan diri itu lalu memasangnya ke dalam diri Boruto. Fakta kedua adalah bila dibiarkan maka Boruto akan hilang dan digantikan oleh Momoshiki. Berarti Boruto akan mati ya. Manga Boruto 46 juga mengungkapkan kalau segel karma dibiarkan Boruto akan hilang. Data backup dari Momoshiki dikatakan sedang diekstrak secara perlahan. Saat proses ekstraknya selesai, Boruto sepenuhnya bakal digantikan oleh Momoshiki Otsutsuki. Di chapter 56 dikatakan bahwa Momoshiki sudah berhasil mengekstrak sebanyak 80% sehingga hanya butuh sedikit lagi, hanya butuh 20% lagi maka Momoshiki akan bangkit dan menggantikan tubuh Boruto. Sayangnya untuk saat ini bahkan Amado dari Kara pun tidak tahu bagaimana cara menghentikan proses ini. Saran dari Amado untuk menghentikan kembalinya Momoshiki hanyalah membunuh Boruto. Setidaknya Boruto remaja di episode 1 masih terlihat memiliki wujud Boruto. Jadi antara proses ekstrak ini lama sekali ya, atau Boruto menemukan cara untuk mengatasinya nanti. Yang ketiga, diperoleh Boruto setelah membunuh Momoshiki. Jadi karma yang diperoleh oleh Boruto itu ketika dia menghadapi Momoshiki, ketika dia menggunakan Rasengan-nya, kemudian Momoshiki berhasil terbunuh oleh manusia di era modern. Nah ini pertama kalinya bagaimana seorang klan utama dari Otsutsuki bisa dikalahkan oleh manusia. Sebelum itu Kaguya hanya disegel. Toneri juga memutuskan untuk menyerah dan justru bertekad melindungi bumi. Dan Kinshiki diserap oleh Momoshiki yang sesama anggota klan utama Otsutsuki. Jadi Boruto adalah orang pertama yang bisa membunuh Otsutsuki, seperti itu ya. Setelah membunuh Momoshiki, Boruto pun sempat melihat penampakan terakhir anggota klan utama Otsutsuki itu yang memperingatkannya soal bahayanya. Nah setelah itu simbol wajik atau karma muncul di telapak tangan Boruto. Fakta keempat, penanda wadah baru Otsutsuki. Berhubung segel karma adalah penanda seorang manusia tubuhnya dari wadah data backup Otsutsuki. Para pemilik segel pun berpotensi dibajak tubuhnya. Bahkan sebelum proses ekstrak data sepenuhnya selesai, Boruto sempat mengalami ini saat melawan Boro dan juga saat melawan Sasuke dan juga Kawaki di chapter 54. Sementara itu Kawaki juga adalah pemilik segel karma, namun karma Kawaki diberikan oleh Jigen. Kawaki dipersiapkan untuk menjadi wadah baru dari Isshiki Otsutsuki, sosok yang sekarang menggunakan tubuh Jigen sebagai wadahnya. Fakta kelima, dapat menyerap jutsu seperti Rinnegan Momoshiki. Nah, di bagian ini kita sudah bisa melihat pada episode-episode sebelumnya bagaimana Kawaki dan juga Boruto bisa menyerap serangan-serangan yang berupa cakra. Jadi kalau misalnya ada orang menggunakan serangan air berbasis cakra, maka serangan itu akan bisa diserap oleh Boruto ataupun Kawaki. Tapi jika serangannya memanipulasi air yang benar-benar air, maka air itu tidak bisa diserap. Itulah yang terjadi karena apa sejauh ini bisa menyerap serangan seperti Zanmei no Shinka, jutsu api Kashin-Koji yang tak bisa dipadamkan dengan cara biasa. Fakta yang keenam, meningkatkan fisik dan kekuatan cakra saat aktif. Itulah fungsi dari karma. Jadi saat segel karma aktif, maka penggunanya akan mengalami peningkatan kekuatan fisik dan juga kekuatan cakra. Pada chapter 55 ditampilkan bahwa Boruto yang sudah patah kaki dan juga tubuhnya lemah bisa segera pulih ketika Momoshiki berhasil menguasainya. Itu dianalisis oleh Sasuke. Fakta yang ketujuh,
yaitu pengguna karma seperti Kawaki dan Boruto bisa beresonansi. Bagaimana ketika karma dari Kawaki bangkit, maka karma dari Boruto pun akan ikut bangkit atau beresonansi. Itulah yang terjadi. Fakta yang terakhir yaitu yang ke-8 adalah pengguna karma juga bisa menggunakan ninjutsu ruang dan waktu. Nah, ini terjadi kepada Jigen yang bisa pergi ke ruang dan waktu, juga terjadi saat episode atau chapter ke 5556 bagaimana Boruto bisa pulang ke Konoha dengan menggunakan ninjutsu ruang dan waktunya, meskipun agak sulit dan belum terlalu digunakan atau dipahami oleh Boruto, tapi berkat Boruto maka mereka bisa pulang ke Konoha karena Sasuke telah tidak mampu menggunakan Rinnegan-nya kembali. Itulah bagaimana fakta-fakta yang terjadi mengenai karma dari Boruto pada saat ini. Kita nantikan bagaimana kehebatan karma-karma yang lainnya. Sampai jumpa.